Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syuhada. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer, pengelompokan dan penggunaannya. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Sejarah perkembangan komputer. Charles Babbage yang lahir 26 Desember 1792 adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya ini dapat dilihat di Museum Sains London. Tahun 1991 dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Charles Babbage meninggal pada 18 Oktober 1871 pada umur 79 tahun. Seorang Amerika yang di penghujung abad 19 menggunakan sistem pengisian komputer untuk membuat kolom data di biro sensus. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Di lain, komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Komputer generasi kedua, transistor, mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu mengembang komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Dredge dan Prairie Ren membuat komputer bernama Large. Komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Komputer generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa. Menghilangkan masalah ini, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi. Komputer generasi keempat setelah AC. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Energy Scale Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Fourier Integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Komputer generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur Clarke berjudul 2001 Space. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan artifisial. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Komputer generasi ke-6, masa depan ke-6. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Kemungkinan komputer masa depan secara prinsip ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah, dan memiliki kemampuan di antaranya melihat, mendengar, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Generasi komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Pengelompokan komputer berdasarkan penggunaannya. 1. Analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan
mengecekkan bentuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapat adalah data yang bersifat gelombang. 2. Digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. 3. Hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk mengolah data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatif dan sebaliknya. Kesimpulan, komputer adalah sebuah mesin elektronik yang sangat berguna pada zaman dahulu maupun sekarang, sehingga berkembanglah komputer menjadi 6 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan yang terakhir ke-6. Saran dari kesimpulan di atas bahwa komputer merupakan aset penting dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia, maka sebagai mahasiswa, penentu dari kemajuan atau kemerosotan bangsa, hendaknya memberikan makna, pemahaman maupun penjelasan secara rinci bagaimana perkembangan komputer dan manfaat dalam pengaksesannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.